Saudara pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan, kita melanjutkan bagaimana tulisan Sister White menjawab beberapa masalah-masalah yang akan timbul di dalam gereja Masjid Advent hari ke-7. Tapi sebelumnya, saudara pemirsa, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami memohon hikmat, akal budi, pengertian dari Tuhan oleh tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus meyakinkan kami akan firman Tuhan. Roh nubuat menjelaskan keberadaan gereja Tuhan di atas dunia ini, supaya dengan pelajaran ini kami boleh benar-benar yakin atas kebenaran gereja-Mu dan tetap kami tinggal setia di dalamnya. Terima kasih Tuhan atas jawaban dan permohonan kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa, kita mulai mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan beberapa orang kepada gereja Tuhan. Mengapa ada tuduhan bahwa gereja Masjid Advent hari ke-7 sudah serupa dengan Babylon dan kita harus keluar dan memisahkan diri daripadanya? Apa jawaban Alkitab dan tulisan Nyonya White akan pertanyaan itu? Saudara pemirsa, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel di padang belantara dan Musa disuruh mendirikan Baitul Muqaddis, semuanya dengan keteraturan. Bahwa dalam 1 Korintus 14 ayat 40 dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara pemirsa, coba kita lihat juga bagaimana Tuhan menciptakan jutaan bintang-bintang di angkasa. Mereka mempunyai garis edaran tertentu penuh dengan penurutan atas aturan garis lintas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 33 berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai dan sejahtera. Roh nubuat menjelaskan dalam Testimonies to Minister halaman 26. Dengan pertambahan anggota-anggota gereja kita, ternyata bahwa dengan tidak ada organisasi akan terjadi kekacauan besar dan pekerjaan tidak akan dijalankan dengan berhasil. Untuk menjalankan pekerjaan di ladang baru, menyiarkan kebenaran dengan percetakan dan lain-lain, maka tak dapat tidak organisasi harus ada. Testimonies to Minister halaman 26. Kemudian ditambahkan lagi, malaikat bekerja dengan teratur. Peraturan itulah hukum surga, maka peraturan harus juga menjadi hukum Allah, hukum umat Tuhan di atas dunia ini. Testimonies to Minister halaman 26. Kemudian di dalam 3 Testimonies halaman 445, Kristus menghendaki supaya pengikut-pengikutnya berhimpun bersama-sama dalam satu sidang, memelihara tata tertib, mempunyai peraturan-peraturan, dan mempunyai disiplin. 3 Testimonies 455. Sekarang pertanyaan, kalau ada seorang yang bertobat, kemanakah Tuhan tuntun agar dia dapat bertumbuh di dalam keimanan dan kerohanian? Kalau ada seorang bertobat, kemana Tuhan tuntun dia supaya dapat bertumbuh dalam iman? Roh nubuat menjawab di dalam Acts of the Apostle 1:22. Tuhan memiliki segala kuasa baik di sorga maupun di dunia ini. Akan tetapi ia tetap menghargai alat yang telah dia urapi untuk menjadi terang dan keselamatan manusia. Tuhan menuntun orang berdosa kepada gerejanya, yang mana ia telah membuatnya jadi saluran terang kepada dunia ini. Tuhan menuntun orang-orang bertobat ke dalam gerejanya. Pertanyaan, siapakah yang satu-satunya di dunia ini yang paling diperhatikan oleh seluruh surga? Siapa yang satu-satunya di seluruh dunia ini paling diperhatikan oleh surga? Dengarlah saudara pemirsa apa dikatakan dalam Testimonies to Minister halaman 41. Allah mempunyai satu umat kepada siapa seluruh surga menaruh perhatian mereka. Dan umat Allah ini adalah satu sasaran di atas dunia ini yang dekat di hati Allah. Allah hanya mempunyai satu umat, dan umat ini dikatakan menjadi satu-satunya sasaran terpenting perhatian seluruh surga. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan, apa pernyataan roh nubuat tentang keberadaan gereja Masjid Advent hari ke-7 itu? Apa nubuatan terhadap keberadaan gereja Advent? Dari pemirsa, kita baca Acts of the Apostle halaman 12. Begitu lemah dan bercacat gereja itu kelihatan. Gereja itu bercacat dan lemah. Namun gereja itu adalah salah satu sasaran perhatian Allah yang sangat istimewa di atas dunia ini. Gereja lemah, gereja bercacat. Namun, gereja itu adalah salah satu sasaran perhatian Allah yang sangat istimewa di atas dunia ini. Acts of the Apostle halaman 12. Saudara pemirsa, ditambahkan lagi di dalam Testimonies to Minister 46. Gereja Kristus di atas dunia ini akan tidak sempurna, tetapi Allah tidaklah membinasakan gerejanya oleh karena ketidaksempurnaannya itu. Nah,
akan ada orang-orang yang dipenuhi dengan semangat yang tidak menurut pengetahuan ini. Mereka yang akan memurnikan gereja itu dan mencabut lalang-lalang dari tengah-tengah gandum. Ada orang mencoba melakukan pembersihan di dalam jemaat Tuhan. Mereka tidak mengerti bahwa sudah ada amaran bahwa gereja itu lemah, bercacat, dan hanya Tuhan yang dapat membersihkan gerejanya. Kemudian kita lihat ada pendapat yang salah. Pendapat yang salah ini berbunyi begini. Dalam selebaran yang diterbitkan oleh saudara S. Stanton dan rekan-rekannya, ia menuduh gereja Allah menjadi Babylon dan mendesak diadakannya suatu pemisahan dengan gereja. Ini suatu pekerjaan yang tidak terpuji maupun yang tidak benar. Mereka menggunakan nama dan tulisan saya guna menyokong sesuatu pekerjaan yang tidak saya setujui. Saudara Stanton ini menuduh gereja sudah jadi Babylon, mengajak umat Tuhan keluar dari gereja supaya mereka terpisah dari gereja yang sudah dibentuk oleh Tuhan sendiri. Testimonies to Minister halaman 36. Jadi orang-orang yang bertindak seperti saudara Stanton dikomentari oleh Sister Wright. Mereka yang mengatakan bahwa gereja Masjid Advent Hari 7 adalah Babylon. Mereka telah berdiri bersama dia yang adalah penuduh segala saudara-saudaranya, menuduh mereka di hadapan Allah siang dan malam. Jadi penuduh-penuduh gereja ini sudah jadi Babylon. Penuduh ini dikatakan ada di pihak musuh, yaitu setan, penuduh umat Tuhan siang dan malam. Nah, dikatakan lagi ada satu golongan yang bekerja keras. Semua yang belajar tentang Yesus akan menjadi pekerja bersama dengan Allah. Tetapi mereka yang pergi memproklamirkan kesalahan, menggunakan waktu dan uang dalam suatu pekerjaan yang sia-sia, meletakkan beban yang semakin bertambah ke atas para pekerja yang benar di ladang baru. Testimonies to Minister halaman 44. Ada orang yang bangkit berdiri dengan lengkap catatan dosa-dosa saudara-saudaranya. Dikatakan mereka ini menuduh. Mereka pergi memproklamirkan, mengumumkan, menyebarluaskan kesalahan yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Ini dikatakan bukan satu pekerjaan yang terpuji, itu suatu pekerjaan yang sia-sia dan menambah beban berat bagi pekerja-pekerja yang benar. Kemudian kita melihat akan bangkit orang yang sudah mengaku dipilih dan disuruh oleh Tuhan, tetapi sebaliknya tidak. Kita baca dari tulisan Sister Wright, Testimonies to Minister halaman 22-23 berbunyi begini. Akan bangkit seseorang mengaku bahwa ia mempunyai satu pekabaran dari Allah, tetapi sebaliknya bukan menegur dan melawan akan pemimpin kegelapan di dunia ini, bukan. Melainkan mereka membentuk satu lingkaran suci, menyerukan pekabaran perang melawan gereja Tuhan. Awas, hindarilah mereka. Mereka itu tidak memiliki tanda kredensi dari ilahi. Testimonies to Minister 22. Orang mengaku membawa pekabaran dari Allah, padahal mereka berani melawan serangan pekabaran perang melawan gereja Tuhan. Hindari mereka. Kemudian telah dinubuatkan akan bertiup berbagai macam ajaran yang menyesatkan dalam gereja. Dituliskan dalam 5 Testimonies halaman 80. Setiap angin ajaran akan berhembus. Mereka yang percaya kepada kecerdasan, kejeniusan dan talenta manusia tidak akan tahan berdiri pada barisan jajaran kepemimpinan. Mereka merasa puas akan kebaikan diri sendiri tanpa Tuhan, dan Allah tidak dapat menggunakan mereka. Angin ajaran sesat akan berhembus dibawa oleh manusia-manusia yang cerdas, yang pintar, yang bertalenta. Banyak orang tertipu, yaitu mereka yang tidak benar-benar berdiri di dalam iman yang kokoh kepada firman Tuhan. Kemudian dinubuatkan, ini ada nubuatan lagi, dikatakan akan ada beberapa persekutuan kecil muncul yang percaya bahwa Tuhan hanya bersama dengan yang sedikit, yang tercerai, dan pengaruh mereka adalah untuk menghancurkan, menceraikan apa yang telah dibangun oleh anak-anak Tuhan. Jadi membuat perpecahan dalam gereja. Pikiran yang tidak pernah tenang, selalu mengharapkan suatu hal yang baru akan terus muncul dan hadir di tengah-tengah kita. Semua mereka itu melakukan pekerjaan bagi si musuh, walau tetap mengakui bahwa mereka memiliki kebenaran. Kelompok-kelompok kecil muncul dan mereka beranggapan bahwa Tuhan hanya ada dalam kelompok kecil seperti itu di mana-mana, dan mereka mencoba membuat serangan dan membuat perpecahan di dalam gereja Tuhan dengan menjelaskan, mengumumkan kekurangan dan kesalahan para pemimpin kita. Apakah itu membuat gereja ini bertobat? Bagaimanakah Tuhan menghendaki untuk menolong orang yang sesat atau ada di dalam
kekeliruan. Dengarlah nasihat roh nubuat ini. Mount of Blessing 128. Tidak seorang pun yang dibebaskan dari kesalahan pribadi dengan kritikan, dengan cemoohan. Tetapi hal seperti itu membuat banyak orang lebih jauh dari Kristus, dan mereka semakin hari mengeraskan hati melawan kebenaran. Jadi menolong orang yang sesat bukan dengan kritikan atau cemoohan, akan tetapi roh yang lemah lembut, peramah, akan memenangkan kelakuan, akan menyelamatkan orang yang bersalah, dan akan menutupi banyak dosa. Mount of Blessing 128. Saudara pemirsa yang kami kasihi, Yesus berkata dengan tegas dalam Matius 12 ayat 30, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Siapapun dia kalau membawa angin perpecahan, itu bukan dari Tuhan. Perpecahan adalah mendatangkan kelemahan di kalangan gereja Tuhan. Ditegaskan dalam 2 Selected Messages 159. Kesatuan adalah kekuatan sidang. Setan mengetahui hal ini sehingga digunakannya segenap tenaganya menimbulkan pertikaian di tengah-tengah jemaat. Itu makanya doa Tuhan Yesus supaya umat tetap bersatu. Amaran tegas dari roh nubuat kalau ada orang membawa ajaran dan membawa perpecahan. Amaran tegas berkata sebagai berikut. Apabila seseorang bangkit di antara kita atau di luar kita yang dibebani dengan pekabaran yang menyatakan bahwa umat Allah terhitung bersama Babylon dan menyatakan bahwa seruan nyaring itu adalah suatu panggilan untuk keluar daripadanya, maka Anda bisa tahu bahwa orang itu tidaklah membawa kabar kebenaran. Jangan terima dia. Bila mana seseorang bangkit dengan satu pekabaran mengatakan gereja Tuhan sudah Babylon atau serupa Babylon, jangan terima. Itu bukan dari Tuhan. Saudara pemirsa, pernyataan daripada roh nubuat tentang keberadaan anggota di dalam jemaat kita baca di dalam The Shaking halaman 30. Gereja yang berjuang melawan dosa belum menjadi gereja yang menang. Jala Injil itu bukan saja menangkap ikan yang baik, namun juga ikan yang tidak baik. Dan Tuhan kenal baik akan miliknya. Gereja yang bergumul mengalahkan dosa adalah gereja yang sama, di mana kuasa Tuhan diberikan pada akhir zaman ini. Jadi gereja itu seperti jala, bisa saja menangkap ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Demikian keberadaan orang-orang dalam gereja itu. Jadi Tuhan telah memberikan kepada kita pernyataan bahwa gerejanya itu ada apa? Ada cacat, ada kelemahan, tapi tunggu Tuhan ada waktunya memurnikan, membersihkan gerejanya itu sendiri. Saudara pemirsa, ada pertanyaan. Sampai kapankah gereja Advent ini tetap kokoh berdiri, sampai kapan? Dengarlah apa jawaban roh nubuat. Kita baca di dalam tulisan Sister White, letter 54 1908. Bunyinya berikut. Tuhan telah menetapkan bahwa gerejanya di atas dunia akan tetap berdiri teguh, sempurna, bersatu dalam kuasa Rohul Kudus dan oleh nasihat dari Tuhan semesta alam hingga kesudahan alam ini. Jelas saudara pemirsa, menetapkan gerejanya tetap teguh, sempurna, kokoh hingga kapan? Hingga kesudahan alam ini. Memang gereja itu lemah dan bercacat dan perlu teguran, nasihat, dan petunjuk. Dengarlah apa kata Tuhan dalam memperbaiki, memurnikan gereja ini. Saya kutip dari 3 Testimonies 252. Umat Allah digambarkan di dalam pekabaran kepada orang Laodikia sebagai orang yang sedang berada pada kesejahteraan badania. Di sini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pekabaran yang ditanggungkan kepada umatnya di Laodikia, dikatakan di sini, pekabaran itu diberikan Tuhan kepada pendeta-pendeta yang Dia sudah panggil untuk mengamarkan umat itu. Bukanlah pekabaran hal damai dan kesentosaan. Dan pemirsa, Tuhan memanggil pendeta khusus menyampaikan pekabaran, teguran, amaran, memperbaiki kerohanian Laodikia yang kita katakan dengan keadaan apa? Suam. Kemudian ditambahkan lagi di sini, apakah Tuhan pernah meninggalkan gerejanya? Saudara, kita baca dalam My Life Today halaman 10 bahwa pekerjaan ini adalah milik Tuhan sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan para pekerja-pekerjanya tanpa tuntunan dari ilahi. Walau kelihatannya seperti ditinggalkan Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tetap menuntun, mengarahkan pekerja-pekerjanya. Saudara pemirsa, kita lihat di sini. Sekarang bermunculan ajaran-ajaran dari dalam gereja kita sendiri. Ada saja pengajaran timbul dari tengah-tengah umat yang tidak sesuai dengan ajaran dasar dari gereja kita sejak semula. Mungkin saudara pemirsa pernah mendengar dewasa ini ada ajaran mengatakan Yesus Kristus itu bukan Allah. Ada juga ajaran mengatakan kedatangan Kristus yang kedua kali dapat ditentukan dengan membuat perhitungan-perhitungan.
ada bermunculan ajaran dari tengah-tengah umat mempertanyakan keberadaan Ka'bah di sorga. Bermunculan juga orang-orang yang disebut independent ministry keluar dari organisasi. Dan ada ajaran menimbulkan perpecahan di dalam gereja itu sendiri. Dan mereka mengatakan membuat satu reformasi, dan Roh Nubuat katakan akan ada reformasi yang palsu muncul dari tengah-tengah gereja itu sendiri. Saudara pemirsa, ini hal-hal yang sudah dinubuatkan akan menimpa gereja Tuhan. Pertanyaan, adakah sebutan dari Nyonya White untuk melarang jangan pernah keluar dari gereja Advent? Adakah pernah larangan atau sebutan? Mari saudara kita lihat. Kita baca di dalam tulisan Roh Nubuat Patriarchs and Prophet 395. Adalah sangat jelas bahwa kita menuruti Allah lebih daripada manusia. Jelas, kita harus lebih menuruti Allah daripada manusia. Akan tetapi, tolong dicatat bahwa hal ini tidak pernah memberi izin kepada kita untuk merencanakan pemberontakan dan tindakan anarkis untuk menolak mereka sebagai pemimpin kita dan memaksakan kebebasan kita untuk bertindak. Hal seperti itu akan sama dengan tindakan Korah dan pengikut-pengikutnya pada zaman Musa. Tidak pernah diizinkan memberontak seperti Korah yang menurut pendapat mereka Musa bukan dengan pemimpin yang baik. Bisa saja sekarang terjadi kita melihat pemimpin tidak baik sehingga muncul untuk membuat satu gerakan pemberontakan. Dengarlah amaran dari Roh Nubuat tentang keberadaan gereja dan larangan jangan pernah keluar dari gereja. 3 Selected Messages halaman 23. Biarlah selalu kita menyadari bahwa Allah memiliki hanya satu gereja di atas dunia ini. Ingat selalu, kepadanya telah didelegasikan kuasa. Orang yang ingin mengikuti pendapat mereka sendiri, meremehkan nasihat dan teguran, tetapi bila mereka mengikuti seperti itu, mereka menyimpang dari iman. Dan malapetaka serta kehancuran jiwa-jiwa akan segera menyusul. Ini nubuatan. Siapa yang keluar dari gereja akan mendapat malapetaka terhadap jiwanya dan segera akan hancur. Ini nubuatan dari Tuhan. Saudara pemirsa, 3 Selected Messages 23. Hanya satu gereja Tuhan di atas dunia ini. Gerejanya lemah, banyak cacat. Tapi ingat, Tuhan mengasihi jemaatnya itu dan mempunyai perhatian khusus di atas segalanya yang ada di atas dunia ini. Memang kita kadang melihat pemimpin, pendeta yang belum benar-benar bertobat. Tapi dengarlah saudara pemirsa, walaupun ada pemimpin yang belum benar-benar bertobat, apa kata Roh Nubuat? Kita baca dalam The Shaking halaman 29. Banyak orang mengutarakan keprihatinannya sekarang ini terhadap para pemimpin yang belum bertobat benar-benar di dalam gereja kita. Akan tetapi dalam kenyataannya, kebimbangan seperti itu adalah membawa kita kepada tindakan kurang percaya atau kurang iman. Kita kurang percaya bahwa Allah sanggup memimpin, mengatasi segala permasalahan di dalam pemerintahannya. Alkitab tegas berkata, Dia yang maha tinggi memerintah di atas segala kerajaan dan telah memberikan itu kepada orang yang Ia ingin dan mendudukkan orang yang terkecil sekalipun untuk itu. Daniel 4 ayat 17 kutip dari The Shaking halaman 29. Saudara pemirsa, walaupun ada pemimpin kita lihat tidak benar-benar bertobat, Tuhan tetap mengendalikan gerejanya. Tunggu Tuhan sendiri akan bertindak. Dan memang dikatakan Tuhan berkuasa mengontrol segala pemerintahan di alam semesta, tak pernah gagal. Percayakan itu kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam Pelayan Injil halaman 382, meremehkan mereka yang telah ditetapkan Allah untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan sehubungan dengan memajukan kebenaran itu, meremehkan mereka yang telah ditetapkan dipercayakan pemimpin di dalam memajukan kebenaran. Kita didapati juga meremehkan dan menolak sarana yang telah ditetapkannya untuk menolong, mendorong dan menguatkan umatnya. Jadi kita tidak bisa beda pendapat dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan mengizinkan mereka duduk di situ, apa Anda berani mengoreksi? Nah, kemudian dikatakan gerakan yang akan muncul di dalam gereja Tuhan sendiri. Gerakan itu bernuansa bagaimana? Testimonies to Minister halaman 51. Mereka berdiri di tempat bersama musuh-musuh Tuhan dan kebenaran. Mereka mencemohkan tatanan pelayanan kependetaan, strip keimamatan, mencemohkan tatanan peraturan kependetaan, mau diperbaiki sistem, mungkin sistem penggajian dan peraturan yang sudah ada dalam gereja kita. Berpalinglah dari mereka, jangan pernah percaya akan ajaran
mereka, walaupun banyak mengutip dari tulisan kesaksian roh nubuat dan berlindung di belakang kesaksian-kesaksian itu. Jangan percaya kalau mereka kelihatan meremehkan sistem tatanan kependetaan, menganggap remeh sehingga dia sendiri mungkin berani mengangkat dirinya jadi pendeta. Berpalinglah dari mereka. Walaupun mereka banyak mengutip, mengajarkan tulisan-tulisan saya dan berlindung di balik tulisan saya, tapi dikatakan berpalinglah dari mereka. Jangan percaya akan ajaran mereka. Kemudian ada lagi nasihat tentang persepuluhan. 9 Testimonis 2:47. Jangan ada orang yang menahan persepuluhannya. Jangan ada orang menggunakan sesuai dengan pikiran dan pertimbangan sendiri. Mereka tidak boleh menggunakannya untuk keperluan sendiri walaupun dalam situasi terpaksa atau kepada hal yang mereka pandang sangat layak, yang mereka anggap itu satu pekerjaan Tuhan juga. Jangan ada orang berani menggunakan persepuluhannya kepada apa yang dia anggap itu benar dan layak. Tak pernah diizinkan Tuhan kita menggunakan persepuluhan kita sendiri. Nah, kadang ada orang melihat kalau kita kasih persepuluhan tidak digunakan dengan baik, diboros-boroskan. Buat apa kasih persepuluhan? Dengarlah 2 Testimonis 5:19. Sungguh pun dana yang demikian diserahkan itu salah digunakan sehingga tidak mencapai sasaran yang diharapkan oleh sang pemberi. Semua orang yang telah memberikan korban dengan sungguh-sungguh, yang dengan pandangan mata secara ketat hanya tertuju kepada Allah, niscaya tidak akan kehilangan berkatnya. Kita serahkan persepuluhan itu kepada Tuhan. Orang yang tidak jujur menggunakannya tidak benar. Tidak apa-apa. Berkat itu datang dari Tuhan, sebab kita berikan itu bukan kepada orang, kita berikan itu kepada Tuhan sendiri. Tuhan memberi berkat kepada kita. Dengarlah saudara bagaimana nasihat roh nubuat tentang bila mana kita melihat seorang pemimpin belum bertobat benar-benar. Ini satu amaran sangat bagus. Kita tidak perlu kehilangan ketenangan hati walaupun ada pemimpin kita belum bertobat benar-benar, karena Allah tetap mengontrol, mengendalikan gerejanya. Amin saudara pemirsa. Tuhan tetap mengendalikan gerejanya. Walaupun kita melihat ada pemimpin yang belum bertobat benar-benar. Tidak perlu kita kehilangan apa? Ketenangan. Tuhan tetap mengendalikan. Jadi saudara pemirsa, pertanyaan di sini, melihat kekacauan atau penyelewengan yang terjadi di dalam gereja Advent, apakah pernah Allah meninggalkan gerejanya? Pernahkah? Bahwa pekerjaan ini dikatakan di dalam My Life Today, halaman 10, bahwa pekerjaan ini adalah milik Tuhan sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan para pekerja-pekerjanya tanpa tuntunan dari ilahi. Tidak pernah. Walaupun mungkin kita melihat seperti ditinggalkan, tidak pernah. Di sini ada satu nubuatan bagaimana Tuhan perlakukan jemaatnya pada suatu waktu nanti. Pertanyaan, apakah ada masanya satu saat nanti Tuhan mempunyai waktunya untuk mengadakan pembersihan akhir untuk semua para pemimpin, mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Dengarlah apa dikatakan roh nubuat. 5 Testimonis halaman 80. Tetapi bila Allah sendiri yang telah mengizinkan mereka menduduki jabatan penting dalam gerejanya, apakah kita berani mengusik mereka? Atau kita segera mengambil keputusan untuk mempertobatkan mereka? Karena bila tiba masa pengkunjangan terakhir, maka akan dibersihkanlah semua pemimpin mulai dari atas hingga yang paling bawah sekalipun. Jadi ada waktu Tuhan sendiri membersihkan gerejanya, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi katakan Allah sendiri yang telah mengizinkan mereka menduduki jabatan dalam gereja. Apa kita berani mengusik? Ini saya suka nih. Karena bila tiba masa pengguncangan terakhir, maka akan dibersihkan semua pemimpin mulai dari atas hingga paling bawah sekalipun. Jadi ada waktunya. Cuma roh nubuat memberikan satu pemikiran dalam menghadapi situasi seperti ini. Pemikirannya itu dikatakan begini dalam Medical Ministry 2:11. Agar memperoleh keseimbangan, kita harus dapat mengerti bahwa semua manusia yang diserahi kuasa dan kepemimpinan akan melakukan kesalahan. Kita semua dapat berbuat salah dan membutuhkan pengasihan, pertimbangan, dan pengampunan satu sama lain. Itulah nasihat roh nubuat. Kita semua bisa berbuat apa? Berbuat salah. Jadi untuk memperoleh pikiran yang seimbang, mari kita memberikan ruang hati kita untuk mengasihi, mempertimbangkan situasi, dan memberikan apa? Pengampunan satu sama lain. Saudara yang kekasih, ini satu pernyataan kepada gereja Tuhan, peranan gereja Tuhan. Benar, Rohul Kudus sudah pergi ke seluruh dunia, di mana saja. Roh Kudus bekerja dalam hati setiap orang. Akan tetapi adalah di dalam gereja kita dapat bertumbuh dan matang untuk dituai masuk ke dalam lumbung Allah. Jangan tinggalkan gereja. Gereja yang lemah dan bercacat, di sana kita oleh kuasa Tuhan diajar, dibimbing, bertumbuh dan matang, siap masuk
ke lumbung Allah. Dan pemirsa, inilah peranan gereja di mana Tuhan tetap ada di sana, membuat satu demonstrasi kuasa mengubah hati. Dalam gereja kita bisa apa? Matang dan bertumbuh. Pertanyaan, adakah pernah Nyonya White mengatakan larangan untuk memerangi atau menentang akan gereja Masjid Tuhan hari ke-7? Ada larangan? Dengarlah saudara, Testimonies to Minister halaman 22. Perhatikan, peringatan ini penting bahwa Tuhan melarang kita menyerang gereja dengan agresif walaupun terdiri dari anggota-anggota yang tidak setia. Dengan kata lain, Tuhan melarang kita berperang melawan gereja Masjid Tuhan hari ke-7 sebelum dia menyucikan gereja dan membuatnya jadi pemenang. Tunggu waktunya. Jangan perangi gereja ini. Itu gereja Tuhan. Ada waktunya Tuhan membersihkan dan memurnikan gerejanya. Sehingga dikatakan perhatian, jangan pernah mengangkat senjata memerangi gereja Tuhan. Ada di sini ingatan bagaimana terjadi pemberontakan atau tindakan-tindakan yang anarkis bisa terjadi. Dikatakan di sini dalam satu Testimonies 251. Ada satu kelas yang menyimpan perasaan tidak puas dan yang tersembunyi terhadap mereka pemimpin yang memikul beban pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka merusak pengaruh yang mempunyai hubungan yang erat dengan pekerjaan Tuhan itu. Semua orang yang ingin menarik diri dari tubuh persatuan itu akan mendapatkan kesempatan. Jadi Tuhan berikan selalu merasa perasaan tidak puas dengan para pemimpin itu pun satu saat akan terguncang. Sesuatu hal akan timbul untuk menguji setiap orang. Masa penguncangan yang besar ada di depan kita. Kecenderungan suka mencari-cari salah, selalu melihat yang jahatnya saja, akan terguncang. Satu Testimonies 251. Ada orang yang selalu melihat yang tidak baiknya saja. Sudah ada di sana bunga ros, warna yang bagus dan baunya yang semerbak, tetapi mata tertuju kepada duri, tertuju kepada ada ulat di dalam bunga itu. Tidak satu tindakan yang terpuji. Kita selalu berpikir positif, jangan mempunyai kecenderungan suka mencari salah. Di dalam Zakaria 2:8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ayat ini menjelaskan bahwa gereja Tuhan itu dianggap seperti biji mata Tuhan. Jangan pernah mengusik biji mata Tuhan. Kalau begitu saudara pemirsa, bagaimanakah Ronumbuat menjawab pertanyaan ini? Sampai kapan organisasi SD ini tetap diperlukan? Testimonies to Minister halaman 489. Ada orang yang telah mengutarakan pikiran bahwa bila mana kita mendekati waktu penghabisan, anak-anak Allah akan bekerja dengan tidak memakai organisasi agama lagi. Tidak perlu organisasi lagi. Sudah dekat apa? Tetapi kepadaku telah ditunjukkan oleh Tuhan bahwa tidak ada hal seperti itu, di mana masing-masing orang mempunyai kebebasan sendiri-sendiri. Tuhan tetap menjaga gerejanya, sehingga bila mana orang menginginkan satu saat nanti terjadi kekacauan, mungkin kemurtatan di dalam gereja itu, kemurtatan besar-besar, orang menginginkan satu organisasi yang baru. Tapi dengarlah, dalam pemerintah dalam 2 Selected Messages 390 berkata begini, semua tiang pilar yang sudah ditetapkan harus dikukuhkan. Kita tidak bisa sekarang ini untuk membuat organisasi yang baru lagi, karena hal yang demikian itu adalah satu kemurtatan dari kebenaran. Tidak pernah ada lagi untuk merencanakan, karena sudah ada ini, bikin rombak organisasi yang sudah dibentuk para pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Tidak ada itu. Kita tidak pernah sekarang ini membuat organisasi yang baru lagi, karena hal itu adalah kemurtatan. Oleh sebab itu, mari kita camkan nasihat dari Roh Nubuat apa yang akan menimpa gereja ini, bagaimana gereja ini tetap kokoh berdiri teguh sempurna sampai masa kesudahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar nasihat Tuhan yang diilhamkan melalui hamba-Mu Nyonya White tentang keberadaan gereja Tuhan di atas dunia ini, masalah-masalah besar yang dihadapi, ajaran-ajaran sesat akan melanda gereja Tuhan, tapi tetap kokoh berdiri hingga masa kesudahan. Marilah Tuhan, kami yang sudah mendengar firman ini, berikan kepada kami hikmah kalbu di pengertian bahwa Tuhan yang punya gereja ini, Tuhan menjaga tetap teguh hingga gereja ini sebagai satu kapal akan selamat berlabuh di pelabuhan Laut Kaca. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah. Ajar kami belajar rendah hati di kaki Yesus, supaya kami tetap percaya akan apa yang Tuhan sudah berikan melalui tulisan yang diilhamkan ini. Ampun ya Tuhan segala kelemahan, kekurangan, dan ketidakpercayaan kami kepada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan sudah mendengar doa kami sembahkan permohonan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.